Judulnya adalah Kodrat Ilahi. Kenapa saudara-saudara? Karena waktu kita keteladanan, pada waktu kita menyampaikan sebuah contoh dan teladan, mereka akan melihat kita, manusia yang penuh keterbatasan, yang penuh kelemahan, tapi punya sesuatu nilai yang luar biasa, itu integritas. Itu adalah sebuah kualitas. Apa itu kodrat? Kodrat itu bicara sifat asli. Kodrat itu bicara sifat bawaan. Kodrat itu bicara sesuatu yang memang dibawa dari awalnya, saudara-saudara. Bahwa kita semua hari ini harus kembali ke dalam kekuatan ciptaan yang semula. Bukan saja dari Taman Eden, tetapi dari kekekalan, dari rencana Allah. Nun jauh sebelum kita diciptakan, bahwa kita semua akan mengisi posisi di dalam kerajaan sorga, memuji dan menyembah Dia. Itu posisi kita, saudara-saudara. Dan Tuhan ajari lewat Taman Eden. Tuhan ajari di sana dengan berkat ilahi Adam dan Hawa. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara, akhirnya jatuh dalam dosa. Dan akhirnya sampai hari ini manusia akhirnya tertatih-tatih, saudara-saudara. Untuk apa? Untuk mendapatkan apa yang Allah sendiri sudah janjikan buat saya, saudara. Apa itu? Kodrat kerajaan Allah. Hagios, orang kudus. Kodrat ilahi diberikan kepada saya dan saudara karena kita percaya Kristus Yesus Tuhan. Tetapi nggak terjadi secara otomatis. Nggak tiba-tiba auto, saudara-saudara. Kita harus respon yang aktif. Kita harus ambil bagian dalam iman, harap, dan kasih. Karena kita dilahirkan dalam natur dosa. Kita dilahirkan dengan benih dosa. Apapun yang menjadi bahagian saya dan saudara, dosa itu terus menggerogoti hidup saya dan saudara. Dosa itu masih punya potensi. Darah dan daging saudara masih punya kekuatan potensi untuk melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah ketidaktepatan. Alkitab menyatakan di dalam seluruh tulisan 80% namanya dosa hamartia. Apa itu dosa hamartia? Meleset. Apa itu? Tidak tepat, tidak pada sasaran. Tuhan punya rencana A, tapi engkau dalam gereja buat B. Tuhan punya rencana kekekalan, tapi engkau dalam gereja punya rencana duniawi. Tuhan punya rencana kebahagiaan, tapi engkau cari kesenanganmu sendiri. Tuhan rencanakan engkau hidup dalam sukacita, tapi engkau cari kebahagiaan dunia. Itu namanya hamartia. Dan banyak dari gereja ada di situ, saudara-saudara. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-11. Ayat dasar nats kita, kodrat ilahi. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan, garis bawahi kalau saudara punya Alkitab, telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita, oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu yang membinasakan dunia. Supaya olehnya kamu boleh dalam bahasa yang lain, supaya kamu dimampukan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Tidak ada satupun manusia di online ini, di seluruh dunia yang bisa lakukan ini. Tapi kita dimampukan, tapi kita dilayakkan. Betapa besar kasih Dia buat, Kristus Yesus buat, sorga buat, Dia bantu saudara, Dia tolong saudara, Dia berikan Yesus dan Roh Kudus di atas muka bumi ini. 2 bagian dari Tritunggal. Untuk apa? Menguatkan iman saya dan saudara. Ini jadi bagian kita, saudara-saudara, supaya kita mengerti bahwa Tuhan kasih pilihan, tapi Dia nggak bisa paksa. Dia kasih jalan keluar, tapi Dia nggak bisa jadikan saudara robot. Ada kehendak bebas dalam hidupmu, supaya engkau respon yang aktif, supaya engkau respon dalam takut akan Allah, supaya engkau respon ketaatan, supaya engkau respon kebenaran, supaya engkau respon melakukannya. Nah, ayat ini menyatakan bagaimana
Saya dan saudara, kodrat dosa, jasmani, tubuh yang terbatas mempunyai kodrat ilahi. Dimampukan untuk bisa menerima kodrat dari sorga. Yang tadi firman Allah katakan berkuasa di bumi dan di sorga. Hanya orang yang punya kodrat ilahi, yang dia tahu, aku akan mengakhiri pertandingan dengan baik, dan aku telah memelihara iman. Bagaimana caranya? Semua lewat karya salib. 2000 tahun yang lalu dia telah mati buat saya dan saudara. Dia telah membebaskan saya dan saudara. Dan hari ini, esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, sendiri, bersama keluarga, muda, sudah tua, dalam keadaan kecukupan, kaya, di kota, di desa. Itu yang jadi dasar. Bahwa engkau telah diselamatkan, bahwa engkau telah ditebus, bahwa engkau telah mendapatkan kasih karunia. Ada banyak orang bahagia karena uang. Ada banyak orang bahagia karena doanya dijawab mungkin. Ada banyak orang bahagia karena dia sehat. Bukan tidak baik bahagia demikian, semua orang mencari. Tapi itu tidak sampai ke sorga. Sukacita yang besar, sukacita yang ajaib waktu engkau memuji dan menyembah Tuhan adalah waktu engkau telah diselamatkan. Amin. Itu yang hilang dalam gereja Tuhan beberapa waktu ini. Datang hanya lapor, datang hanya duduk diam, dengar, lepas itu tidur. Datang ke gereja dia pikir sudah dia rohani. Datang ke gereja dia pikir dia sudah sudah berharga di mata Tuhan. Belum. Terlalu banyak gereja hari ini membiarkan namanya ketidaksungguhan. Terlalu banyak gereja, hamba-hamba Tuhan membiarkan jemaatnya dininabobokan oleh dunia. Tapi hari ini saya katakan firman Allah, selagi engkau mengagungkan karya salib Kristus, selagi itu juga kodrat ilahi akan turun dalam hidupmu. Tapi selagi engkau menurunkan, menganggap remeh, menganggap enteng darah kasih karunia Kristus, di situ pula kodrat jasmani akan semakin menguasai hidupmu. Amin. Terima korban tubuh dan darah Yesus. Terus, terima kasih buat keselamatan. Bagi yang belum baptis, bagi yang belum terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saya hari ini bagi tahu saudara, beri dirimu diselamatkan, beri dirimu dibaptis, beri dirimu dicatat dalam kitab kehidupan. Karena anugerah, karena hidup dalam kasih karunia, karena waktu kita diselamatkan lewat karya salib, ayat Alkitab katakan akan membawa kita untuk hidup yang saleh. Apa itu hidup yang saleh? Hidup beribadah. Hidup yang saleh itu dalam bahasa aslinya adalah hidup yang beribadah. Di sorga nanti nggak ada makan dan minum. Di sorga nanti tidak ada kawin mengawinkan. Engkau yang cari itu di sini. Di sorga nanti nggak ada segala sesuatu yang kita lakukan seperti terlalu banyak di muka bumi ini. Di sorga nanti hanya dua bagian yang kita menikmati, memuji dan menyembah. Tidak ada firman, karena firman itu adalah Allah sendiri. Kalau ibadah online ini saudara-saudara nggak bisa terlatih dalam pujian penyembahan kualitas sorga, jangan-jangan engkau masih kodrat dosa. Kalau saudara hari ini anggap enteng, saya tegas, jemaat online, jemaat yang saya kasihi, kalau engkau masih bergantung dengan media, engkau masih bergantung dengan sisi dari luar, pujian penyembahanmu oleh musik, oleh orang, firman Tuhan oleh hamba-hamba Tuhan tamu, engkau masih manusia yang terbatas. Karena sorga itu sudah memberikan dalam segala segi. Buat saya dan saudara hari ini, kalau kita bisa beribadah, itu karena darah Yesus. Orang yang setia sama Tuhan, percayalah, orang itu takut sekali dengan karya Allah. Dia menghormati karya keselamatan Tuhan. Tapi orang yang main-main dengan dosa, orang yang main-main dengan kehidupan, orang yang anggap enteng kehidupan, pasti dia anggap enteng darah Kristus Yesus Tuhan. Roh takut akan Allah hanya muncul waktu dia lihat bahwa dia sudah ditebus oleh tubuh dan darah Yesus. Saya kasih tahu buat jemaat Tuhan saya kasihi, pelihara roh takut akan Allah dalam hidupmu. Nah, dari waktu saudara bisa melayani dengan hidup yang saleh, hidup yang beribadah, maka saudara waktu yang sama, maka hidupmu akan berjalan dari iman, percaya. Dalam apa? Dalam kemuliaan dan keajaiban. Kata firman Allah yang sangat besar supaya kamu mengambil bagian kalau ilahi,
luput dari hawa nafsu duniawi. Kata firman Allah, dengan karya kuasa yang mulia dan ajaib. Mulia itu tertinggi. Mulia itu datang dari sorga. Makanya Yesus harus ambil rupa. Dia ambil rupa, saudara-saudara, reinkarnasi, menjadi sama dengan manusia, supaya saya dan saudara diselamatkan. Gak mungkin Tuhan mati, gak mungkin Allah Bapa mati. Tapi kenapa dia mati? Karena dia ambil rupa seperti manusia, supaya kau percaya. Bedanya dia bangkit, saudara enggak. Bedanya dia naik ke sorga, saudara enggak. Itu bedanya dia dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan kuasa ilahinya, dengan darah Yesus Kristus Tuhan, waktu kita terima, kita bisa beribadah, iman kita dibangkitkan. Selagi engkau ibadah tidak memakai iman, selagi engkau beribadah sepertinya tapi enggak memakai karya tubuh dan darah Yesus, korban di atas kayu salib, engkau bukan beribadah. Kau hanya liturgi. Dan hari ini Tuhan izinkan kita dalam gereja online, supaya kita bukan liturgi, tapi memang kita hidup yang saleh, beribadah lewat iman percaya kita. Bagaimana kita memperoleh kuasa ilahi menjadi kodrat dalam hidup saya, saudara, kodrat sorga? Ayat Alkitab katakan, ayat yang ketiga dan ayat keempat itu, saudara, diisi dengan janji ilahi. Ayat Alkitab katakan, ia menganugerahkan kepada kita janji-janji. Hidup kita masih dalam proses. Mungkin hidup ini ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Itu proses, kita nggak tahu kapan selesainya. Dalam proses kita terima Yesus, sampai proses Yesus datang kali yang kedua, maut menjemput kita, kita akan mengalami namanya diisi dengan janji-janji ini. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Ini janji Tuhan, namanya Alkitab. Evangelion, kabar baik. Ini kabar baik. Alkitab mengatakan janjinya itu berharga dan sangat besar. Kualitasnya itu berharga. Lebih dari emas perak, lebih dari permata, dan sangat besar. Karena kualitasnya bukan dunia, tapi sorga. Disitulah engkau lihat mujizat. Disitulah engkau lihat damai dan sejahtera. Disitulah engkau lihat pertolongan. Disitulah engkau melihat kasih dan karunia. Di situ engkau bisa melihat damai dan sejahtera. Apa engkau bisa bahagia? Karena engkau meneliti janji Allah yang berkuasa dan sangat besar. Dalam kekristenan yang paling banyak dibuang selain ibadah, yang kedua adalah firman Tuhan. Semua diganti dengan pengembangan diri. Semua diganti dengan berkat-berkat. Semua diganti dengan segala sesuatu yang enak didengar, tapi gak masuk dalam kekekalan. Tapi hari kita belajar, saudara-saudara, yang bisa membuat kita hidup dalam kodrat ilahi adalah janji. Janji yang mana? Yang berkuasa, yang berharga, dan janji yang sangat besar. Janji itu harus mengalahkan ketidakmungkinan. Janji itu harus mengalahkan kemustahilan. Janji Tuhan itu harus mengalahkan tubuh jasmani dan dunia ini. Kalau saudara hari ini ada dalam ujian, anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin sakit, mungkin lemah, netes air mata, kegagalan. Saya doakan janji Tuhan gak pernah gagal dalam hidupmu. Amin. Janji Tuhan gak pernah gagal. Karena kata firman Allah, kapasitasnya, Dia menganugerahkan janji-janji. Banyak janjinya, bukan satu. Gak disebutkan, tak terbatas. Banyak janji Tuhan buat saya dan saudara. Kapasitasnya besar. Kapasitasnya dahsyat. Tapi kau harus gunakan imanmu. Kau harus gunakan harapmu. Engkau harus gunakan kasihmu kepada Tuhan. Sebab kalau engkau tidak terima janji ini, maka engkau tersandung. Kenapa sih banyak orang yang jatuh dalam dosa secara cepat, secara yakin? Kita lihat kenapa sih banyak anak-anak teman-temanku, generasi-generasi milenial khususnya, mereka kok justru masuk dalam keadaan-keadaan yang bukan dari sorga. Karena tersandung. Kenapa tersandung? Karena mereka nggak punya kapasitas, nggak punya iman, harap, dan kasih untuk percaya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harap, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Bagaimana engkau bisa melihat janji kalau engkau tidak punya dasar menerima? Bagaimana engkau bisa melihat mujizat kalau kapasitasmu tidak ada di sana? Saudara adalah kodrat ilahi. Saudara layak terima janji-janji yang berharga, janji-janji yang sangat besar. Bagian yang kedua, bagaimana kita melakukannya? Apa langkah-langkah dan prosesnya? Ayat 5 bagian A. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Kunci, cara supaya kita masuk dalam kodrat ilahi itu, apapun dalam segala sesuatu adalah sungguh-sungguh berusaha. Ayat Alkitab katakan bahasa yang lain itu sungguh-sungguh menambahkan itu sungguh-sungguh menyelesaikan. Engkau sudah start hari ini bersama Yesus. Mungkin 10 tahun yang lalu diselamatkan. Mungkin 15 tahun yang lalu. Mungkin 2 tahun yang lalu. Bahkan mungkin beberapa bulan yang lalu. Nah, dari keselamatan itu sampai dia datang, sampai maut menjemput kita, itulah engkau harus tambahkan. Itulah engkau berusaha menyelesaikan. Kalau engkau berkata, aku gak bisa Tuhan, aku malas, aku kecewa, sebutkan segala sesuatu. Waktu engkau berkata, aku tidak mau menambahkan, pilihan hanya 2. Engkau mundur dan engkau jadi manusia yang tidak pernah berbuah. Jam tidak pernah mundur. Tuhan ciptakan waktu tidak pernah mundur. Tapi banyak orang percaya justru mengambil keputusan untuk mundur. Bertobat kita, minta ampun, kembali lagi menambahkan, sungguh-sungguh menyelesaikan. Ayat yang kelima, selanjutnya sampai ayat ke-7. Kata firman Allah kepada kita saudara-saudara, dan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan, kata firman Allah, kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, pengetahuan penguasaan diri, penguasaan diri ketekunan, ketekunan kesalehan, kepada kesalahan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih semua orang. Bagian kedua itu namanya menambahkan. Menambahkan kepada imanmu. Kata menambahkan itu adalah menyediakan. Bahasa yang lain, kata menambahkan itu adalah melengkapi. Kata yang lain adalah menyajikan. Jadi engkau harus aktif. Engkau tidak bisa aktif. Engkau harus aktif. Engkau harus berjuang. Engkau harus bangkit dan berdiri. Engkau harus lakukan, do something for your faith. Do something untuk kekekalan. Itu ayat Alkitab. Engkau sendiri yang menambahkan. Engkau tidak boleh bergantung sama orang tua. Engkau nggak boleh bergantung dengan kakak dan ibu. Engkau tidak bisa bergantung dengan siapapun dia, meskipun gembalamu sendiri. Engkau harus pribadi menambahkan. Karena kerajaan sorga tidak pernah grup. Kerajaan sorga bukan bicara banyak orang. Kerajaan sorga itu pribadi. Saya dan saudara, dimulai dengan namanya imanmu kepada kebajikan. Firman Tuhan katakan bahasa yang lain begini, iman saudara-saudara. Saudara-saudara yang kukasihi, dalam Filipi 2 ayat 12, kamu senantiasa taatkan itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita mau dengan iman, menambahkan iman itu dengan takut dan gentar. Waktu saudara-saudara terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, yes, keselamatan itu free. Di mana-mana keselamatan itu free. Tinggal terima Yesus. Tapi menuju sorga yang kekal bayar harga. Menuju sorga yang kekal itu bayar harga. Makanya Alkitab katakan, engkau bangun imanmu dalam takut dan gentar. Bangun iman saja dalam takut dan gentar. Saya tidak izinkan anak-anak yang saya latih, anak-anak milenial yang beribadah hari ini, waktu engkau jumpa dengan Tuhan main-main. Saya nggak izinkan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, saya nggak izinkan. Kenapa? Karena membangun iman itu harus dengan takut dan gentar. Amin. Bangun imanmu dengan takut dan gentar. Tapi kata firman Allah, tambahkan yang mana? Imanmu kepada kebajikan. Kebajikan itu ayat yang lain adalah kebaikan. Kalau saudara-saudara sudah punya iman, tambahkanlah kebajikan. Kebaikan. Mulailah saudara-saudara berubah. Hidup saudara, moral saudara, etika saudara mulai unggul. Berbeda dengan orang-orang dunia. Waktu saudara percaya Tuhan, engkau tambahkan dirimu kebajikan, maka engkau jadi model. Engkau sudah akan jadi teladan. Engkau akan jadi contoh yang baik di luar sana. Itu yang Tuhan cari, model saudara-saudara. Kerajaan Allah, kodrat ilahi. Udah jadi,
dia beda ya, senyumnya beda ya, hidupnya beda ya. Kita dilatih dalam gereja nggak pernah jadi model, jadi kaya. Kaya bukan model. Di gereja kita dilatih untuk sukses. Sukses bukan model. Kita dilatih dalam gereja dengan pengembangan diri, dengan segala sesuatu yang sepertinya kelihatan bagus, baik menurut dunia ini. Tapi itu bukan model. Model adalah waktu engkau punya kerajaan sorga. Teladan sorga menjadi bagian saya dan saudara. Tambahkan imanmu kepada kebajikan. Mulai jadi model, teladan. Lepas itu, tambahkanlah kebajikan kepada pengetahuan. Waktu saudara jadi model, tambahkan pengetahuan. Pengertian tentang hidup. Mulai dewasa dalam praktek sehari-hari. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi jadilah teladan. Itu namanya menambahkan kepada pengetahuan. Ini bicara kapasitas sorga. Kapasitas yang makin besar. Kapasitas yang semakin hari bertumbuh. Kata firman Allah berbuah. Itu saudara-saudara. Waktu engkau sudah jadi model, engkau tambahkan pengetahuan, maka engkau akan punya kapasitas sorga. Terus, mulai Tuhan bawa dalam pelayanan. Mulai Tuhan bawa dalam praktek-praktek doa. Mulai Tuhan bawa dalam kebenaran firman. Mulai Tuhan bawa dalam pujian penyembahan. Mulai Tuhan bawa dalam kesaksian. Mulai Tuhan bawa dalam penginjilan. Mulai jadi berkat garam dan terang. Cukup? Belum. Tambahkan lagi pengetahuan kepada penguasaan diri. Waktu engkau punya kapasitas, maka iblis akan menyerang saudara. Waktu engkau punya kapasitas, maka dunia akan menipu saudara. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. 1 Yohanes 2 ayat 16. Engkau harus menang di situ. Engkau harus menang melawan nafsu duniawi, keinginan, kesombongan, kedagingan. Itulah namanya kita diuji. Supaya karakter ilahi itu muncul. Karakter nilai tertinggi dari sorga itu jadi bagian kita semua. Makanya Tuhan suka. Untuk apa saudara diuji? Supaya jadi emas murni. Supaya saudara-saudara punya nilai yang tertinggi. Itu saja. Di pandemi ini hanya 2. Orang Kristen yang punya kualitas tinggi atau orang Kristen yang sama dengan dunia. Tapi saya berdoa buat jemaat online hari ini. Engkau punya kualitas jemaat Kristen, orang Tuhan, orang kudus Tuhan yang punya kualitas sorga. Karaktermu muncul, bisa dipercaya, taat, karakter yang luar biasa, hati hamba. Tambahkan penguasaan diri, bagian keempat kata firman Allah, kepada ketekunan. Kalau orang sudah ada di atas, kalau orang sudah mendapatkan promosi, kalau orang sudah kelihatan dewasa rohani, kadang-kadang dia lupa menjaganya. Jangan pernah lupakan firman Tuhan. Jangan lupakan pujian penyembahan. Patuh, taat. Amin. Sampai kapanpun patuh dan taat firman, pujian, penyembahan. Lakukan. Terima segala sesuatu. Do the best for God. Lakukan segala sesuatu dengan kerendahan hati. Jangan anggap enteng ya. Jangan anggap remeh. Sekali lagi, ini firman Tuhan hanya buku 100.000. Tapi kau harus renungkan setiap hari. Kenapa? Karena ini firman adalah perkataan Allah sendiri. Itu kerendahan hati. Amin. Jangan gara-gara kaya hebat luar biasa engkau entengkan media online, ibadah online, pembacaan firman Tuhan, pujian penyembahan. Gak enak. Jangan. Rendah hati. Saya rendah hati hari ini. Dan saya mengajar jemaat-jemaat online saya kasihi. Rendah hati. Jangan lihat siapa yang melayani. Lihat Tuhan yang sedang bekerja saat ini. Jangan lihat media online yang terbatas, sinyal yang terbatas. Tapi rendah hatilah. Lakukan yang terbaik. Tuhan melihat, bukan manusia yang melihat. Malaikat yang melihat, saksinya malaikat, bukan manusia. Rendah hati. Tambahkan kerendahan hati. Kata firman Allah, ketekunan. Kerendahan hati kepada kesalehan. Lakukan kesalehan, kebaikan buat Tuhan dan sesama. Bicara tentang kematangan. Engkau tidak akan cari lagi untung. Engkau melayani Tuhan dan sesama, tidak lagi cari segala sesuatu untuk dunia. Matius 25 kata firman Allah, waktu engkau mengunjungi aku di penjara, waktu engkau mengunjungi orang-orang yang sakit, waktu engkau memberi makan yang kelaparan, waktu engkau memberi baju yang kedinginan, waktu engkau mengunjungi mereka, engkau sudah memberi, melakukan kepada yang terhina, itu sudah melakukan buat aku. Itulah kematangan rohani. Itulah, dan saya doakan anak-anak muda, generasi milenial khusus, jemaat-jemaat online, engkau punya kematangan rohani yang luar biasa. Itulah kodrat ilahi, sampai matang. Sampai dewasa, umur belum tentu menentukan kematangan. Pelayananmu belum menentukan engkau punya kematangan rohani.
Kematangan rohani ditentukan pada waktu engkau melakukan untuk Tuhan. Kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu sudah kamu lakukan tanpa motivasi dunia. Sehingga kata firman Allah, tambahkan kesalehan kepada kasih, akhirnya menjadi sempurna. Itu tambahkan. Dalam takut dan gentar engkau tambahkan item ini. Sebab kalau kita tidak punya, ayat yang ke-8 dan ayat ke-9, firman Allah katakan begini. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, hanya dua pilihan, punya ataupun tidak, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Berusaha sungguh-sungguh, tambahkan, tapi bagian selanjutnya harus berlimpah-limpah. Harus lebih. Tersedia banyak. Ayat Alkitab katakan. Sebab kalau kamu nggak berlimpah-limpah, akan ada konsekuensinya. Suka nggak suka, menjadi kodrat ilahi adalah sebuah tantangan rohani yang luar biasa. Tapi disinilah firman Allah menjadi jalan keluar buat kita. Apa arti harus berlimpah-limpah? Terus ditambah-tambah. Terus ditambah-tambah. Tidak pernah selesai pembentukan kehidupan. Tidak pernah selesai pembentukan kerajaan Allah. Manusia rohani, kodrat ilahi, selesai pada waktu engkau dipanggil Tuhan atau waktu Yesus datang kali yang kedua. Tapi selagi masih hidup menarik nafas, disitulah letak terus engkau menambahkan. Kalau saudara menambahkan terus, tentu dengan kapasitas, iman, pengertian, pertumbuhannya. Sekali lagi, tidak otomatis, tidak selalu, tidak langsung besar. Pelan-pelan, saudara-saudara. Mungkin tingkatan 5, mungkin nilainya 6 hari ini. Tapi engkau sudah punya berlimpah-limpah. Di saat orang lain masih 3, di saat orang lain umur saudara masih 2, di saat orang lain dalam keadaan yang sama tidak berbuat, tapi sudah ada nilai di situ. Engkau berlimpah-limpah itu. Anak milenial berdoa, memuji, menyembah Tuhan, melayani, takut akan Allah, mengembalakan. Engkau dahsyat, luar biasa. Lanjutkan terus, Boru. Lanjutkan terus anak Tuhan. Lanjutkan terus hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Engkau berlimpah. Sebab waktu engkau terus-menerus menambahkan, maka engkau akan dibuatnya giat dan berhasil. Giat itu tidak malas. Orang yang punya beban akan terus, beban rohaninya akan terus membawa dia terus giat dalam doa. Beda dengan orang-orang yang di dunia. Waktu dia punya beban, pekerjaan, keluarga, stres. Dia punya beban yang sepertinya, aduh, pengen menyerah. Tapi kalau engkau punya beban kerajaan sorga, maka engkau akan terlatih. Gak semua apa yang kita lakukan berhasil, tapi Tuhan akan membawa engkau giat melakukannya. Kenapa? Karena engkau punya beban. Karena engkau tangan dengan takut akan Allah. Dan Tuhan akan membuat engkau berhasil. Berhasil itu selalu berbuah. Mungkin pelayananmu, mungkin segala sesuatu yang kau perbuat sepertinya tidak ada hasil. Tapi pengenalanmu akan Allah semakin dewasa. Terlalu mudah Tuhan melakukan mujizat dalam pelayananmu. Terlalu mudah Tuhan melakukan mujizat dalam khotbahmu. Terlalu mudah Tuhan membawa hal-hal yang hebat luar biasa dalam kehidupan pelayananmu. Tapi Tuhan mau engkau mengenal Dia. Karena mujizat, kesembuhan itu bonus. Karunia demi karunia itu bonus. Tapi kedewasaan rohani itu harus. Sebab kalau engkau tidak giat dan tidak berhasil, maka Tuhan memberitahu, engkau akan menjadi buta. Buta itu artinya mata rohanimu tidak bisa melihat. Dan picik. Picik dalam bahasa yang lainnya adalah samar-samar. Ada banyak orang Kristen hidup, udah percaya lahir baru, udah melayani, tapi dia samar-samar tentang sorga. Samar-samar tentang bahagia. Samar-samar tentang kehidupan bersama dengan Tuhan. Pandemi adalah salah satu contoh yang membuat orang Kristen bisa melihat jauh lebih terang, atau justru samar-samar tentang kerajaan sorga. Ayat yang ke-9 dan ayat ke-10. Saudara-saudara, harus berusaha sungguh-sungguh menambah-nambahkan
terus berlimpah-limpah. Ayat 9 dan 10. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan. Kata akan itu bicara sebuah reward, penghargaan, appreciation, apresiasi dari Allah, upah dari Tuhan, hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara ingin kodrat ilahi sempurna dalam kodrat jasmanimu hari ini di bumi, sampai Yesus datang kali yang kedua, bukan saja engkau harus berusaha sungguh-sungguh, bukan saja engkau harus menambah-nambahkan, bukan saja saudara harus punya berlimpah-limpah, tapi saudara harus lakukan makin teguh. Lakukanlah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Makin teguh, teguh itu tidak berubah. Teguh itu saudara-saudara tidak mengalami sesuatu perubahan. Jangan berubah karena uang, jangan berubah karena harta kekayaan, jangan berubah bahkan oleh dunia, bahkan jangan berubah oleh keadaan situasi yang Tuhan izinkan. Tetap panggilan dan pilihanmu makin teguh. Kalau engkau sudah mulai dalam kerajaan sorga, pertahankan itu berapapun harganya. Kalau engkau sudah melayani Tuhan di atas segala Tuhan, tetap setia bagaimanapun, dimanapun keadaannya. Makin teguh. Amin. Jangan sampai fatal saudara-saudara ya, karena engkau kecewa, engkau tinggalkan Tuhan. Bahkan sampai mundur dan tinggalkan pelayanan. Bahkan sampai tinggalkan firman, doa, pujian, penyembahan. Kenapa? Karena waktu engkau tidak teguh, itu bisa mempengaruhi kerajaan sorga dalam hidupmu. Akan dikaruniakan hak penuh. Ternyata ada banyak orang gak punya hak penuh. Tertati-tati, akhirnya dia mengalami banyak. Nanti malam saya bagi para saudara-saudara, ada banyak orang bangun kekristenan di atas dasar kayu, rumput kering, jerami yang mudah terbakar. Memang dia akan diselamatkan, tapi dia harus bayar harga yang terlalu banyak. Tapi ada orang yang bangun kekristenan dengan emas, perak, dan permata. Walaupun diuji dengan api, tetes air mata, tapi tetap bernilai. Itu yang Tuhan mau. Kita nggak punya uang banyak, kita nggak punya kehebatan seperti dunia, tapi kita punya yang lebih dari itu semua, namanya sorga. Waktu engkau berdoa, orang sakit disembuhkan. Waktu engkau berdoa, kuasa kegelapan diruntuhkan. Waktu engkau berdoa, orang yang takut dapatkan kekuatan. Waktu engkau berdoa, orang yang terikat dilepaskan. Waktu engkau berdoa, orang melihat sorga karena dirimu. Berkatnya, waktu kita menjadi manusia rohani, tentu yang pertama engkau menjadi manusia atau pribadi anak-anak Allah. Engkau menjadi pribadi anak Allah, mewakili kerajaan sorga di atas muka bumi ini. Kata firman Allah, engkau punya hidup yang saleh, hidup untuk beribadah. Di sorga nanti kita akan memuji dan menyembah Tuhan, karena bait Allah ada di kerajaan sorga yang kekal. Tapi di bumi ini dia buat bait Allah itu adalah saya dan saudara. Bukan gereja ya, itu tempat ibadah. Tapi gereja itu saya dan saudara. Berkat yang selanjutnya, engkau menjadi pribadi yang sempurna di bumi ini. Jangan tunggu di sorga sempurna. Pribadimu sempurna di bumi ini. Engkau memiliki janji yang berharga. Engkau memiliki janji-janji yang sangat besar. Engkau luput dari hawa nafsu duniawi. Kalau sampai hari kita terus berjuang, bukan hawa nafsu duniawi nggak ada, tapi kita terluput. Kita ambil keputusan, kita ambil sebuah langkah, kita ambil sebuah hal yang hebat. Kita terluput dari hawa nafsu duniawi yang menyerang daging dan darah kita. Akhirnya kita menjadi pribadi yang sempurna. Tuhan buat kita giat dan berhasil. Ingat sekali lagi, giat dan berhasil dalam kapasitas di mana engkau berada. Giat dan berhasil bukan Tuhan lihat dengan apa yang tidak engkau bisa buat. Giat dan berhasil di mana hostel, tempat, di mana keluarga, di mana engkau tinggal, keuangan, kehidupan, umur, disitulah kapasitasmu engkau menjadi sempurna. Nanti akan tumbuh lagi, tumbuh lagi, tumbuh lagi. Dan terakhir, waktu engkau punya kodrat ilahi, engkau menjadi serupa dengan Kristus. Engkau punya hak penuh memasuki kerajaan sorga, karena engkau telah menjadi seperti Kristus. Amin. Jadilah manusia Allah,
Penuhilah hidupmu dengan kodrat ilahinya. Dan saya percaya di era pandemi, hidup saya dan saudara tetap menjadi manusia Allah. Kodrat ilahi menjadi bagian kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.